saya Didiarini Syafitri. Saya dari Sosiologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosentrisme, yaitu ekosentrisme memandang makhluk hidup, biotik, dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologi seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu sama lain secara mutual. Keseluruhan organisme saling membutuhkan, saling menopang, dan saling memerlukan. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Contoh penggunaan teori ini adalah ketika pemerintah melihat fenomena rusaknya ekologi karst. Di sini, pemerintah peduli terhadap ekologi karst dengan mengeluarkan larangan menambang bagi masyarakat. Pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin untuk mereklamasikan karst yang telah rusak. Selain itu, pemerintah tak lupa memberikan solusi alternatif lain yang bersifat non-tambang kepada masyarakat, seperti mengembangkan sektor industri, perikanan, dan yang lainnya. Pengubahan cara pandang dan gaya hidup masyarakat bahwa menambang bukanlah pekerjaan satu-satunya adalah hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Kesadaran bahwa ekologi karst memiliki hak untuk dilindungi keberadaannya merupakan suatu cerminan dari teori ekosentrisme, yaitu deep ekologi. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip, yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan yang dilakukan harus dapat memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbarui, mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan pada masa depan. Contoh dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang pertama, ada pembangunan tambang emas. Pembangunan sebuah tambang emas tentu dapat meningkatkan sektor perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar karena membuka lapangan kerja. Lalu pembangunan tambang emas juga dapat memperhatikan sektor sosial masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan dan bantuan fasilitas untuk lingkungan sekitar. Yang kedua, ada pembangunan pabrik. Dalam pembangunan sebuah pabrik, pengelolaan pun perlu memperhatikan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah pabrik perlu membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Pabrik yang bisa memberikan pelatihan akan kemampuan yang dilakukan industri serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Sedangkan untuk memenuhi sektor lingkungan, pabrik dapat melakukan pengolahan limbah dan polusi yang dikeluarkan. 3. Pembangunan perkantoran. Perkantoran dibangun bertujuan untuk mendukung aktivitas bisnis. Dalam pembangunan perkantoran tentu akan meningkatnya sektor ekonomi masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja. Lalu perkantoran juga dapat memberikan bantuan pelatihan kemampuan untuk masyarakat agar dapat bersaing di dunia kerja. Hal tersebut dapat memenuhi sektor sosial dan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Perbedaan dari ekosentrisme dan sustainable development yaitu ekosentris, yaitu pemenuhan kebutuhan dengan bergantung menggunakan alam sebaik mungkin dan tidak menggunakan alam secara berlebihan. Sedangkan dari pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang bertujuan yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan nanti. Terima kasih.